Kalau saya memang anak ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya, itu loh. Bapaknya ingusan ya udah, ya nggak usah takut sama saya. Baru-baru ini saya melihat salah satu statement dari Gibran atau calon wakil presiden daripada Bapak Prabowo Subianto bahwa kalau memang saya anak ingusan, jangan takut dengan manuver-manuver yang saya lakukan. Terkadang seseorang itu memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi sehingga kritikan ataupun beberapa cuitan daripada masyarakat Indonesia dianggap sebagai ketakutan daripada masyarakat Indonesia terhadap manuver yang dilakukan seseorang. Jadi kepercayaan diri itu memang penting bagi seseorang dalam melakukan apapun. Tapi kepercayaan diri yang over pun itu sangatlah tidak bagus. Jadi menurut pandangan saya, disclaimer ini pendapat pribadi saya bahwa masyarakat Indonesia itu bukan berarti takut terhadap manuver yang dibangun oleh seorang Gibran. Tapi masyarakat Indonesia itu ngeri atau melihat miris dengan politik dinasti yang dibangun dari Bapak Presiden kita. Ini yang menjadi salah satu fokus atau salah satu bahan penting. Bukan berarti masyarakat takut. Yang kedua, ada beberapa pandangan daripada pengamat-pengamat politik bahwa jika ingin kita nih mengurus negara, minimal kita sekali dulu nih sukses mengurus, misalkan berada di tingkat legal pemerintahan yang skala wali kota, kemudian kita akan naik skup ke skala gubernur, atau mungkin kita pernah menjabat sebagai legislatif, kemudian kita menjabat dulu sebagai gubernur, kemudian baru kita mencoba mencalonkan diri menjadi seorang calon wakil presiden, dan itu butuh konsisten yang sangat lama dan membutuhkan waktu yang panjang. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi kalau hari ini segampang itu dia melenggang di karpet merah mengikuti konsensan menjadi calon wakil presiden, itu sebenarnya bukan bentuk rasa ketakutan terhadap seorang Gibran, tapi sebagai bentuk, salah satu bentuk protes atau merasa loh kok bisa, loh kok gini, ini loh ceritanya yang dialami oleh para netizen yang mungkin banyak contoh kasus, banyak orang yang mumpuni di bidangnya, banyak orang yang pintar berbicara tentang politik, banyak orang yang pintar secara pemerintahan, tapi tidak semua punya kesempatan yang sama untuk segampang itu menjadi calon wakil presiden. Kita bicara tentang Mahfud MD dulu 2019. Sempat pada saat pengumuman dari PDI Perjuangan bahwa Pak Jokowi akan maju kedua kali dengan mengusung wakil presiden yang berinisial M. Semua orang mengira bahwa itu adalah Mahfud MD, tetapi salah. Ternyata Kiai Ma'ruf Amin yang dipersanting atau dipersunting oleh Presiden Jokowi pada saat itu. Jadi tidak mudah dalam meniti karir sampai kepada level puncak tertinggi. Karena kalau bicara wakil presiden, ini bakal menjadi orang nomor 2 di negeri ini. Apakah mampu orang ke nomor 2 di negeri ini seperti itu? Bijaklah berkomentar karena ini cuma pendapat pribadi hanya untuk membahas tentang segelintir ocehan sederhana tentang politik. Kalau mau mematikan demokrasi ada 3 juga caranya. Hah? Udah dipraktekin. Ini jangan dikasih tahu katanya, udah dipraktekin. Satu, ganti aturan main. Bener gak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Nih, jadi kalau mematikan demokrasi 3 itu, diingat-ingat ya. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat untuk melihat tanda-tanda. 1, aturan main diubah. Yang kedua, singkirkan lawan supaya jangan ikut pertandingan. Di Jakarta udah pernah terjadi itu. Terus yang ketiga, wasit dikuasai. Udah, kalau udah begitu selesai. Pertandingan menjadi teater. Oke? Nah, ini teman-teman 3 ciri demokrasi, teman-teman bantu jaga, dan 3 ciri-ciri mematikan demokrasi, teman-teman bantu cegah. Mahasiswa menjadi kekuatan untuk menjaga demokrasi dan mencegah matinya demokrasi. Oke? Dan benar dan salah rujukannya ke mana?
Agama. Agama ini yang menurut saya harus dikembalikan. Nah, kita sering menemukan situasi di mana itu semua dihapus, kalau kita sebut namanya keputusan-keputusan yang pragmatik. Keputusan-keputusan pragmatik ini kalau dibiarkan terus-menerus, maka menjadi deretan hal yang namanya oportunistik. Karena semata-mata memperhitungkan dapat dan hilang. Dapatnya apa, hilangnya apa. Jadi saya melihat ini salah satu peran yang mendasar. Kemudian yang kedua tentang kekuatan mental spiritual. Ini soal karakter, Pak. Nah, ini tadi menjawab soal karakter juga. Karakter ini kalau bahasa, saya ngobrol sama anak-anak generasi baru, Bu. Nyebut karakter tuh belum tentu mereka paham. Dikira itu huruf di tulisan WA itu, Bu. Berapa karakter, Pak, katanya. Padahal maksud kita bukan itu gitu ya. Jadi mereka nangkap karakter aja, saya gunakan istilah kebiasaan. Karena kebiasaan itu lebih nangkap di anak-anak kita sekarang daripada menggunakan istilah karakter. Kebiasaan. Karakter ini, Bapak sekalian, atau kebiasaan ini, ya makasih. Kebiasaan ini membutuhkan rujukan, kebiasaan-kebiasaan apa saja yang harus dimunculkan. Dan di sini agama menjadi salah satu rujukan utama. Kebiasaan apa saja. Saya pernah menganjurkan bagi diri sendiri, keluarga, dan juga orang lain, masing-masing keluarga kita itu merumuskan berapa 10, 15 kebiasaan yang ingin ada di tiap keluarga. Dan bahasa sederhananya karakter. Dan itu sumbernya dari mana? Agama. Kita pengen 10 karakter, 15 karakter apa yang ada di tempat kita. Karakter itu namanya kebiasaan. Dan ini kalau diteruskan kebiasaan itu maka menjadi budaya. Dan kalau budaya diteruskan menjadi peradaban. Nah, itu mulainya dari kebiasaan. Jadi saya melihat ini salah satu rujukan. Nah, kita pernah memiliki satu era, Bapak sekalian, di mana agama menjadi inspirasi bagi semua. Bukan hanya di dalam urusan yang terkait konteks kita ini ilmu, pengetahuan, tetapi tentang mengatur masyarakat. Itu inspirasi. Jadi Pak Subarna ya, Subarna kira-kira itu jawabannya. Kemudian ada pertanyaan tentang Mbak Frida. Mbak panggil saya Mas, jadi saya panggilnya Mbak juga ya, Mbak Frida. Ternyata satu fakultas kita. Mbak Frida tanya tentang ranking. Bagus sekali. Ini bagaimana pandangan tentang ranking? Bapak Ibu semua, saya termasuk yang berpandangan ranking itu ya baik-baik saja, tapi rasanya bukan itu yang harus dikejar oleh kampus-kampus di Indonesia. Kalau dapat ranking hari ini, so what gitu. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini menarik untuk kita bahas bagaimana pernyataan Gibran Rakabuming ya sebelum menjadi cawapres ya. Ini pernyataan yang sangat sombong sih menurut kita. Kalau saya anak ingusan ya jangan takut dengan manuver saya, kata Gibran teman-teman. Ini sangat-sangat membuat kita itu miris ya. Kenapa? Sebenarnya kita itu tidak takut ya dengan Gibran. Apalagi para calon-calon kemarin ya, Anies Baswedan ya. Namun yang menjadi fokus kita ya benar apa yang ibu-ibu ini katakan bahwa sebenarnya kita tuh miris dengan konstitusi yang diubah. Pada saat itu bapaknya itu presiden, ya kan? Bapaknya itu presiden kala itu, Joko Widodo. Presiden itu teman-teman ya mempunyai kekuasaan yang sangat-sangat luar biasa di negara ini.
Ya, kalau beliau bilang A, tetap A. Kalau bilang B, ya B. Itulah kekuasaan. Kemampuan politik kekuasaan seorang presiden itu ya sudah tingkat tinggi. Istilahnya itu tingkat dewa. Jadi nggak bisa dilawan oleh siapapun ya. Kecuali gejolak seperti 98 ya, demo besar-besaran dan berhari-hari. Ya, mungkin itu saja yang bisa mengetuk pintu presiden gitu. Nah, masyarakat sebenarnya itu bukan takut dengan Gibrannya, tetapi sangat miris dengan apa yang terjadi di negara kita, apa yang terjadi di hukum kita, kepatutan, etika, ya kan? Bagaimana anak presiden yang masih aktif itu lolos sebagai peserta di Pilpres ya, dengan diloloskannya ya, dengan mengubah aturan ya, yang diduga juga adalah pamannya juga ya kan, yang ada di MK. Inilah yang membuat kita itu miris ya, anak muda yang benar-benar dipaksakan. Dan inilah yang membuat kita itu merasa marah sebenarnya dengan hal tersebut. Bagaimana menurut kalian?